Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bayu Kurniawan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Saya Aaron Arderi di sini akan mempresentasikan hasil karya saya dengan judul Kebudayaan Indonesia pada masa prasejarah zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum itu apa sih? Zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah merupakan zaman peralihan dari zaman Paleolitikum menuju zaman Neolitikum. Pada zaman ini, kehidupan manusia prasejarah praaksara belum banyak mengalami perubahan. Zaman Mesolitikum di Indonesia, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Namun manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Tempat tinggal yang mereka pilih umumnya berlokasi di tepi pantai dan gua-gua, sehingga di lokasi tersebut banyak ditemukan berkas-berkas kebudayaan manusia pada zaman itu. Alat-alat yang dihasilkan masih terlihat kasar meskipun telah ada upaya untuk memperhalus dan mengasahnya agar kelihatan lebih indah. Dari berbagai alat yang ditemukan dapat dianalisis bahwa kebudayaan zaman Mesolitikum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kebudayaan pebble culture, yang kedua ada kebudayaan tulang atau bone culture, dan yang ketiga ada kebudayaan flux atau culture. Pebble culture ini terutama ditemukan dari suatu corak peninggalan istimewa yaitu Kojo Mendiger. Lingkungan ini ditemukan sepanjang pantai timur Sumatera hingga Medan. Pada dua tempat tersebut, kemungkinan telah ada komunitas manusia prasejarah atau praaksara yang tinggal di dalam rumah-rumah bertonggak. Mereka hidup dari siput dan kerang yang dipatahkan ujungnya kemudian dihisap isinya dari bagian kepalanya. Kulit siput dan kerang tersebut kemudian dibuang sehingga menimbulkan bukit kerang. Dalam bukit kerang tersebut ditemukan pebble atau jenis kapak genggam khas Sumatera. Kedua ada bone culture. Bone culture ini merupakan budaya manusia purba zaman Mesolitikum yang hidup di gua-gua untuk menggunakan alat-alat sehari-hari dari tulang. Nama sampung bone culture berasal dari penemuan canvas di Gua Lawa di Jawa Timur yang sebagian besar merupakan peralatan dari tulang. Yang ketiga, Fox culture atau kebudayaan Volkes. Kebudayaan Tola bercirikan alat-alat yang digunakan berupa alat serpi bergerigi. Istilah culture pertama kali disebutkan oleh seorang arkeolog bernama Alfred Bahler karena banyaknya temuan alat serpi atau fax di daerah tempat tinggal suku Tola, daerah Lumajang, Sulawesi Selatan. Ketiga ada ciri-ciri zaman Mesolitikum. Yang pertama, manusia di zaman Mesolitikum sudah tidak lagi nomaden atau menetap di gua maupun di pantai. Yang kedua, manusia di zaman Mesolitikum sudah mengumpulkan makanan dan bercocok tanam. Yang ketiga, manusia di zaman Mesolitikum sudah bias membuat kerajinan dari gerabah. Ciri kebudayaan Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Paleolitikum, tetapi pada masa Mesolitikum manusia yang hidup pada zaman tersebut sudah ada yang menetap sehingga kebudayaan Mesolitikum yang sangat menonjol dan sekaligus menjadi ciri zaman ini yang disebut dengan kebudayaan Kojomundinger dan Abrisaus. Kojomundinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu kejon artinya dapur dan moding artinya sampah. Jadi Kojomundinger arti sebenarnya adalah sampah dapur. Dalam kenyataan, Kojomundinger adalah timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput yang mencapai ketinggian 7 meter dan sudah membatu menjadi fosil. Dari bekas-bekas penemuan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba yang hidup pada zaman ini sudah menetap. Tempat penemuan kedua dari kebudayaan Mesolitikum adalah Abrisaurus. Ialah gua yang dipakai sebagai tempat tinggal. Gua-gua itu sebenarnya lebih menyerupai ceruk-ceruk di dalam batu karang yang cukup memberi perlindungan terhadap hujanan panas. Di dalam dasar gua-gua itu didapatkan banyak peninggalan kebudayaan dari jenis Paleolitikum sampai permulaan Neolitikum, tetapi sebagian besar dari zaman Mesolitikum. Penyelidikan pertama terhadap Abrisaurus dilakukan oleh Van Steen Canvas di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo, Madiun. Dari tahun 1928 sampai 1931,
Alat-alat yang ditemukan banyak sekali macamnya, seperti alat-alat batu seperti ujung panah atau flex, batu-batu penggilingan, kapak-kapak yang sudah diasah Neolitikum, alat-alat dari tulang dan tanduk rusa, dan juga alat-alat dari perunggu dan besi. Jadi rupanya Ceruk itu lama sekali menjadi tempat tinggal manusia. Kuntulang berulang manusia, jenis Papua melanosid dari binatang didapatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.